Mengapa menangisi bulan? Bait kedua juga diawali dengan kalimat, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Diucapkan di kota yang sama, yaitu di Sawathi, tentang Madha Kundali. Di Sawathi, seperti yang dikatakan bahwa hidup seorang Brahmana bernama Adina Pubbaka. Ia tidak pernah memberikan dana kepada siapapun, dan karena itulah ia dikenal dengan nama Adina Pubbaka, atau tidak pernah memberi. Ia hanya mempunyai seorang putra yang sangat ia sayangi. Ia berkeinginan membuat perhiasan untuk putranya. Akan tetapi, karena tidak ingin mengeluarkan ongkos pembuatan untuk pandai emas, ia sendiri mengolah emas, membuatnya menjadi sepasang anting yang mengkilap, dan memberikan kepada putranya. Oleh sebab itu, putranya diberi nama Madha Kundali, atau anting yang mengkilap. Ketika berumur 16 tahun, putranya mengidap penyakit kuning. Istrinya melihat putranya dan berkata, "Brahmana, putramu sedang sakit. Bawalah ia untuk diobati oleh seorang tabib." "Istriku, jika saya membawanya ke tabib, maka saya harus membayar upah berupa nasi. Kamu tidak pernah memikirkan berkurangnya hartaku." "Baik Brahmana, apa yang hendak Anda perbuat dengan kekayaan itu? Saya akan mengaturnya sedemikian rupa agar tidak ada harta yang berkurang." Maka ia pergi ke tempat berbagai macam tabib dan bertanya, "Apakah Anda biasa menulis resep untuk penyakit ini?" Mereka menyebutkan kepadanya kulit kayu dan sebagainya. Maka ia memperoleh resep tersebut dan ia sendiri mengobati putranya. Tetapi kondisi putranya malah bertambah buruk hingga akhirnya tidak tertolong lagi. Brahmana itu merasa bahwa putranya semakin melemah. Ia mencari seorang tabib. Sang tabib melihat putra Brahmana dan berkata, "Saya masih punya urusan penting lainnya. Carilah tabib lain untuk mengobatinya." Setelah menolak untuk mengobati anak Brahmana, tabib itu pergi meninggalkan rumah tersebut. Brahmana menyadari bahwa putranya sudah sekarat. Ia berpikir, semua orang yang datang menjenguknya akan dapat melihat seluruh kekayaan yang ada di dalam rumahku. Kalau begitu, saya akan membaringkannya di luar rumah. Maka, ia mengangkat putranya keluar rumah dan membaringkan tubuhnya di bagian teras rumah. Pada hari itu juga, saat pagi hari, Sang Buddha bangkit dari kebahagiaan alam jana, dan dengan tujuan melihat orang yang telah membuat tekad sungguh-sungguh di masa para Buddha sebelumnya, orang yang perbuatan baiknya berkembang secara penuh, serta biku yang telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, beliau pun melihat alam semesta dengan mata batinnya, menyebarkan jaring kebijaksanaan ke seluruh cakrawala. Pada saat itu juga, Madha Kundali yang sedang berbaring di teras muncul dalam jaring kebijaksanaan beliau. Dengan segera, Sang Buddha melihat dirinya. Beliau mengetahui bahwa ia telah dipindahkan keluar dari rumahnya dan dibaringkan di sana. Dan beliau pun berpikir, apakah saya mempunyai alasan yang cukup untuk pergi ke tempatnya? Beliau mencermati bahwa pemuda ini akan berkeyakinan terhadap saya. Ia akan meninggal dan terlahir kembali sebagai sesosok dewa di surga Tawatingsa. Tepatnya di sebuah istana keemasan
didampingi 1000 bidadari surgawi. Brahmana akan membakar jasadnya dan pergi ke tempat kremasi untuk meratapi kematiannya. Dewa tersebut akan melihat wujudnya sendiri yang memiliki tinggi badan 3/4 yojana serta dihiasi dengan perhiasan surgawi. Dan ia pun berpikir, karena kebajikan apakah yang telah saya perbuat hingga memperoleh kemewahan ini? Ia mengira bahwa dirinya mencapai semua kemewahan karena berkeyakinan terhadap saya. Lalu, ia sendiri akan berkata, ayahku yang gagal memberikan diriku obat karena takut hartanya berkurang, kini ia telah pergi ke tempat kremasi dan sedang meratap. Saya akan merubah cara pandangnya. Dan ia akan menggugah ayahnya dengan menjelma menjadi Matha Kundali. Ia akan pergi ke sebuah tempat yang tidak jauh dari tempat kremasi dan merebahkan dirinya untuk meratap. Brahmana akan bertanya kepadanya, siapa kamu? Ia akan menjawab, saya adalah putramu Matha Kundali. Di manakah kamu terlahir kembali? Di surga Tawatingsa. Brahmana akan bertanya kepadanya, kebajikan apa yang telah kamu perbuat? Dan Matha Kundali akan memberitahunya bahwa ia terlahir di alam surga karena berkeyakinan terhadap saya. Lalu Brahmana akan bertanya kepada saya, apakah ada orang lain yang juga terlahir di alam surgawi karena berkeyakinan terhadap Anda? Dan saya akan menjawab bahwa jumlahnya bukan ratusan atau ribuan, ataupun ratusan ribu, melainkan tidak dapat dihitung lagi banyaknya. Kemudian, saya akan mengucapkan sebuah bait Dhammapada. Pada akhir uraian bait tersebut, 84.000 makhluk hidup akan mencapai pemahaman Dhamma. Matha Kundali akan mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Begitu pula dengan Brahmana Adina Pubaka. Karena pemuda yang mulia inilah, banyak makhluk akan mencapai pemahaman Dhamma. Ini semua membuat Sang Buddha menjadi tersadar. Maka keesokan harinya, setelah pergi ke tandas, beliau pergi berkeliling bersama rombongan biku dalam jumlah yang besar dan memasuki kota Sawathi untuk meminta dana hingga sampai di rumah Brahmana tersebut. Pada saat itu, Matha Kundali sedang berbaring dengan wajah menghadap ke dalam rumah. Sang Buddha mencermati bahwa beliau tidak dapat melihat wajahnya, lalu memancarkan sebuah sinar. Sinar apakah itu? Tanya pemuda tersebut sambil memalingkan wajahnya. Melihat Sang Buddha dari tempat ia berbaring itu, ia pun berkata, karena seorang ayah yang dungu, saya telah kehilangan kesempatan untuk menjadi dekat dengan Sang Buddha. Saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melayani kebutuhan beliau, serta memberikan dana ataupun mendengarkan Dhamma. Kini, saya bahkan tidak mampu menggerakkan kedua tangan saya. Tidak ada lagi yang dapat saya lakukan. Setelah berkata demikian, ia menyatakan keyakinan terhadap Sang Buddha. Sang Buddha berkata, yang ia lakukan sudah cukup, dan beliau pun pergi. Tatkala Sang Tathagata selesai melakukan penglihatan mata Buddha, Matha Kundali meninggal dengan hati berkeyakinan, lalu terbangun dari tidurnya dan terlahir kembali di surga Tawatingsa, di sebuah istana keemasan seluas 30 yojana. Brahmana membakar jasad putranya dan abunya disimpan di tempat kremasi, lalu pergi dengan menangis sedih. Setiap hari ia datang ke tempat kremasi untuk meratap dan berkata, "Di manakah kamu sekarang, wahai putra sematawayangku?" Dewa yang merupakan putranya itu mencermati kejayaan yang diperolehnya dan berpikir, kebajikan apakah yang telah saya perbuat hingga saya memperoleh ini semua? Merasa bahwa hal itu dikarenakan telah berkeyakinan terhadap Sang Buddha, ia berkata,
Brahmana tersebut tidak berhasil mengobatiku saat aku sakit. Tetapi kini ia pergi ke tempat kremasi dan meratap. Aku harus merubah cara pandangnya. Maka ia menjelma menjadi Matha Kundali, pergi ke sebuah tempat yang tak jauh dari tempat kremasi, lalu berdiri sambil meremas-remas kedua tangan dan meratap. Brahmana melihatnya dan berpikir, saya sendiri meratap sedih karena ditinggal oleh putra saya. Mengapa pemuda itu meratap di sana? Saya akan menanyakannya. Maka ia pun bertanya kepadanya dengan mengucapkan bait berikut. Dihiasi dengan perhiasan mahal, memakai anting-anting emas yang mengkilap, memakai kalung bunga, dengan alas kaki berwarna kuning, engkau merangkapkan kedua tangan dan meratap. Apa yang membuatmu sedih di tengah hutan? Pemuda tersebut berkata, saya telah memperoleh sebuah kereta kuda, bersinar dengan emas murninya. Tetapi saya tidak bisa menemukan sepasang roda untuknya. Saya bersedih karena akan mati. Kemudian Brahmana berkata kepadanya, sebutkanlah roda itu apakah terbuat dari emas, batu permata, tembaga, ataupun perak. Sebutkanlah kepada saya, wahai pemuda yang baik, dan saya akan memberimu sepasang roda itu. Setelah mendengarnya, pemuda itu berpikir, Brahmana ini bahkan tidak bisa memberikan obat untuk putranya. Namun karena melihat saya mirip dengan putranya, ia berkata, saya akan memberimu sepasang roda kereta kuda dari emas, batu permata, tembaga, ataupun perak. Baiklah, saya akan bersikap rendah hati terhadapnya. Maka ia pun berkata, seberapa besar sepasang roda yang akan Anda berikan untuk dipasang pada kereta kuda milikku? Sebesar yang kamu inginkan. Aku menginginkan bulan dan matahari, kata pemuda itu. Berikanlah kepada diriku. Dengan mengajukan permintaan, pemuda berujar kepada Brahmana, bulan dan bintang adalah dua bersaudara. Kereta kuda milikku terbuat dari emas murni. Dengan sepasang roda, ia akan bersinar. Brahmana menjawab, pemuda, kamu sangatlah dungu, karena telah mencari sesuatu yang tidak bisa diraih. Sampai kamu mati pun, kamu tetap tidak dapat meraih bulan dan matahari. Namun, sang pemuda berkata kepadanya, tetapi siapakah yang lebih dungu? Ia yang meratapi sesuatu yang masih ada, atau ia yang meratapi sesuatu yang telah tiada? Mereka yang datang dan pergi dapat dilihat. Harta mereka dapat terlihat di kedua sisi jalan. Namun, ia yang mati dan telah pergi tidak terlihat lagi. Siapakah di antara kita berdua yang lebih dungu? Setelah mendengarnya, Brahmana menyimpulkan, apa yang dikatakan pemuda ini memang masuk akal, dan ia pun berkata kepadanya, wahai pemuda, apa yang kamu katakan memang benar. Di antara kita berdua yang meratap, sayalah yang lebih dungu. Seperti seorang anak kecil yang menangisi bulan. Saya masih saja berharap pada seorang anak yang telah meninggal. Setelah berkata demikian, Brahmana tidak lagi berduka karena perkataan pemuda itu. Brahmana mengucapkan bait berikut sebagai pujian terhadap pemuda tersebut. Tatkala diriku berada dalam api yang membara, dan api dicampurkan dengan mentega cair, kamu menuangkan air ke dalam api, dan menghilangkan semua kesedihanku. Kamu mencabut panah dalam diriku, luka yang menusuk hatiku. Walau aku mati karena rasa sedih, kamu telah menghilangkan rasa sedih karena putraku itu. Panah kesedihanku telah dicabut, dan aku merasa bahagia. Setelah mendengar kata-katamu, wahai pemuda, aku tak lagi bersedih, tak lagi aku meratap.
Lalu Brahmana bertanya kepadanya, "Siapakah engkau sebenarnya? Apakah kamu adalah sesosok dewata atau Gandhaba, ataukah Saka Purindada? Siapakah engkau sebenarnya? Anak siapakah kamu? Bagaimana saya bisa mengenalmu?" Pemuda itu menjawab, "Saya adalah orang yang Anda ratapi, orang yang Anda tangisi, putramu, yang Anda bakar jasadnya di tempat kremasi. Karena melakukan sebuah kebajikan, saya terlahir sebagai dewa di surga Tawatingsa." Demikianlah pemuda itu memberitahu tentang dirinya yang ingin diketahui oleh Brahmana. Kemudian Brahmana berkata, "Saya tidak pernah melihat kamu berdana di rumah kita, baik sedikit maupun banyak. Kamu juga tidak menjalankan laku uposatha. Karena jasa kebajikan apa kamu dapat terlahir di alam dewa?" Pemuda itu menjawab, "Ketika saya berbaring di rumah, sakit, sedih, disiksa oleh penyakit, tubuh lemah karena penyakit, saya melihat Sang Buddha, sehingga terbebas dari nafsu keinginan dan keraguan, menjadi bahagia dan memiliki kebijaksanaan tinggi. Dengan pikiran bahagia dan berkeyakinan teguh, saya memberi penghormatan kepada Sang Tathagata dengan bersikap anjali. Karena jasa kebajikan tersebut, saya terlahir sebagai dewa di surga Tawatingsa." Tatkala pemuda tersebut berkata demikian, sekujur tubuh Brahmana diliputi dengan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu diungkapkan oleh dirinya pada bait berikut. "Luar biasa, menakjubkan, inilah buah dari memberi penghormatan. Hari ini juga saya akan menyatakan berlindung kepada Sang Buddha dengan pikiran bahagia dan berkeyakinan teguh." Lalu pemuda tersebut berkata, "Hari ini juga, dengan keyakinan teguh, pergilah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jalankan juga 5 sila, dan jagalah sila-sila tersebut agar tidak terputus dan tidak terhambat. Hindari pembunuhan makhluk hidup. Mulai sekarang juga, hindari mencuri barang milik orang lain. Hindari meminum minuman keras. Berkatalah dengan jujur. Bersikap puaslah dengan istrimu." "Baiklah," kata Brahmana menyetujuinya, dan ia pun mengucapkan bait berikut. "Kamu ingin menguasai hartaku, wahai Yaka. Kamu ingin menguasai kekayaanku, wahai dewa. Aku akan mematuhi nasihatmu. Kamulah guruku. Saya berlindung kepada Buddha dan juga kepada Dhamma yang tiada tara, serta kepada Sangha, siswa Sang Bhagawa. Sejak saat ini, saya menghindari pembunuhan makhluk hidup. Saya menghindari mencuri barang milik orang lain. Saya menghindari minum minuman keras. Saya menghindari berkata bohong. Saya merasa puas dengan istri yang telah saya miliki." Lalu sang dewa berkata kepadanya, "Brahmana, Anda memiliki banyak harta di dalam rumah Anda. Pergi temui Sang Buddha, berikan dana. Dengarkan Dhamma dan ajukan pertanyaan kepada beliau." Setelah berkata demikian, ia pun menghilang. Brahmana pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya, "Istriku, saya hendak mengundang Pertapa Gotama ke rumah kita dan mengajukan pertanyaan kepada beliau. Karena itu, layanilah segala keperluan tamu kita dengan ramah." Maka Brahmana pergi ke wihara tanpa memberi salam hormat kepada Sang Buddha ataupun mengungkapkan kebahagiaan dirinya ketika melihat beliau. Ia berdiri di satu sisi dan berkata, "Pertapa Gotama, mohon persetujuan Anda untuk makan di rumah saya bersama para biku pengikut Anda." Sang Buddha pun menyetujuinya. Segera Brahmana menerima persetujuan dari beliau. Ia pulang ke rumah dengan cepat dan menyiapkan makanan di rumahnya, baik makanan yang keras maupun yang lunak. Sang Buddha didampingi oleh para biku, pergi ke rumahnya dan duduk di tempat duduk yang telah disediakan oleh beliau. Brahmana melayani kebutuhan beliau dengan penuh rasa hormat.
Orang-orang mulai berkumpul, seperti yang dikatakan bahwa ketika seseorang yang berpandangan salah menjamu Sang Tathagata, orang-orang yang terbagi menjadi dua kelompok mulai berkumpul. Mereka yang berpandangan salah saling berkumpul dan berpikiran bahwa hari ini kita akan menyaksikan betapa Gotama dipermalukan oleh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk beliau. Mereka yang berpandangan benar saling berkumpul dan berpikiran bahwa hari ini kita akan menyaksikan kekuatan dan keagungan dari Sang Buddha. Tatkala Sang Tathagata telah selesai makan, Brahmana menghampiri beliau, lalu duduk di tempat duduk yang lebih rendah, dan mengajukan pertanyaan seperti berikut kepada beliau. Petapa Gotama, apakah ada yang sudah terlahir di alam surgawi, tanpa memberi dana kepada Anda, tanpa memberi penghormatan terhadap Anda, tanpa mendengarkan dhamma, tanpa menjalankan laku uposatha, dan hanya dengan berkeyakinan terhadap Anda? Brahmana, mengapa Anda bertanya kepada saya? Apakah putra kandungmu, Matha Kundali, tidak memberitahukan Anda bahwa ia telah terlahir di alam surgawi karena berkeyakinan terhadap saya? Kapan, Pertapa Gotama? Apakah Anda tidak pergi ke tempat kremasi pada hari ini? Dan saat Anda menangis, lalu melihat seorang pemuda di dekat Anda yang merangkapkan kedua tangannya dan meratap. Dan apakah ia tidak berkata kepada Anda, dihiasi dengan perhiasan mahal, memakai anting-anting emas yang mengkilap, memakai kalung bunga dengan alas kaki berwarna kuning, dan seterusnya. Sang Buddha menceritakan pembicaraan antara Brahmana dengan putranya secara rinci, dan menceritakan seluruh kisah tentang Matha Kundali. Karena alasan ini juga, Sang Buddha bersabda seperti berikut. Brahmana bukanlah berjumlah 100 atau 200 kelahiran. Tidak terhingga jumlah mereka yang terlahir di alam surgawi karena berkeyakinan terhadap saya. Orang-orang masih saja memiliki keraguan. Sang Buddha merasa bahwa mereka masih memiliki keraguan, memerintahkan, biarlah Dewa Matha Kundali datang ke sini dan dari istananya. Kemudian Matha Kundali mendekat dengan tinggi 3/4 yojana, tubuhnya dihiasi dengan hiasan surgawi. Setelah turun dari istananya, ia memberi penghormatan kepada Sang Buddha dan berdiri pada satu sisi. Sang Buddha bertanya kepada dirinya, kebajikan apa yang membuat Anda memperoleh kejayaan ini? Dewa, Anda yang memiliki keindahan luar biasa, bagaikan bintang yang menerangi keempat penjuru. Saya bertanya kepada Anda, wahai Dewa yang sakti, kebajikan apa yang Anda perbuat ketika terlahir sebagai manusia? Ketika Sang Buddha telah selesai mengucapkan bait tersebut, para dewa menjawab, Bhante, saya memperoleh kejayaan ini karena berkeyakinan pada Anda. Anda memperoleh kejayaan ini karena berkeyakinan kepada saya? Ya, Bhante. Orang-orang melihat sang dewa dan berseru, sungguh luar biasa, itu adalah kekuatan para Buddha. Putra Brahmana Adinapubaka memperoleh kejayaan hanya dengan berkeyakinan kepada Sang Buddha, tanpa melakukan kebajikan sedikit pun. Dan mereka semua diliputi dengan kegembiraan. Kemudian Sang Buddha berkata kepada mereka, pikiran kita adalah sumber dari segala perbuatan baik maupun buruk, dan melalui pikiran segala perbuatan kita dikendalikan. Seperti sebuah bayangan dari orang yang melakukan perbuatan dengan pikiran berlandaskan keyakinan, bayangan tersebut tidak akan pernah meninggalkan orang tersebut ketika berada di surga Tawatingsa maupun alam manusia. Setelah menceritakan kisah tersebut, Sang Dhamaraja menceritakan hubungan tersebut, dan seperti raja, membubuhi segel pada sebuah pernyataan umum yang direkatkan dengan tanah liat, lalu mengucapkan bait berikut.
Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembentuk dari segala sesuatu. Bila seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayangan yang tidak pernah memudar.